Selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi kami mahasiswa semester 2 program studi ilmu pemerintahan. Di sini kami mengerjakan tugas yaitu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi tema wawancara hari ini yaitu hubungan negara dengan masyarakat, hubungan negara dan warga negara. Sebelum kita memulai wawancara, izinkan kami untuk memperkenalkan identitas kami. Saya Anastasia Sargaling, biasa dipanggil Tasya. Saya Francisca Astika Adasina, biasa dipanggil Astika. Saya Agatha Pronik Anggrainiwangi, biasa dipanggil Anggi. Saya Maria Kristantinago, biasa disapa Tanti. Baik, sekian perkenalan dari kami. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan memulai wawancara dengan pertanyaan yang pertama. Kepada saudari Astika, saya silakan. Hubungan negara dan warga negara adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung. Negara memiliki kewajiban yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga negara. Negara juga memiliki kewajiban yaitu membayar pajak. Namun dalam realitas sekarang, banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Dilihat dari kasus tahun 2022, kendaraan dinas Kabupaten Ende sebanyak 1.828 yang sudah membayar pajak, yaitu 743 yang menunggak membayar pajak 1.085. Menurut Bapak, penyebab dari masalah tersebut? Menurut Bapak, apa penyebab dari masalah tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan nomor 1, izinkan saya menyampaikan perkenalan diri saya singkat. Nama saya Parika, guru SMP Santa Ursula mengajar IPS kelas 9. Saya masuk Ursula tahun 2009. Sekarang kurang lebih masuk 13 tahun saya bersama di lembaga pendidikan SMP. Terhadap dengan pertanyaan nomor 1 ini, bagaimana pandangan saya tentang masalah tidak membayar pajak, ya toh? Sesungguhnya tentang pertama, perlindungan hukum itu wajib diberikan oleh negara. Itu juga diatur di dalam undang-undang. Negara berhak untuk memberi perlindungan untuk setiap warga negara. Dalam kaitan dengan membayar pajak, ini juga adalah kewajiban kita warga negara. Apa itu pajak? Pajak itu kan kita punya penghasilan, bila kita bayar, negara ambil, lalu negara mengelola dan kembali kepada kita lagi untuk kepentingan. Itu secara teoritisnya demikian. Lalu pertanyaannya, penyebab orang tidak membayar ini, saya kalau agak sedikit lucu, saya bilang tanya orangnya. Tetapi kalau dalam kaitan dengan mahasiswa atau ilmiah, kita lihat dulu dia punya faktor penyebab. Faktor penyebab ini pasti juga bermacam-macam. Bisa jadi salah satunya apakah hanya faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Yang kedua bisa jadi faktor masa bodoh. Masa bodoh. Faktor ekonomi karena mungkin ketiadaan uang dan sebagainya, susah orangnya sehingga mungkin pajaknya tertunda. Kalau misalnya faktornya adalah faktor ekonomi, maka kita dilihat lagi bahwa harus ada peran negara ada di sana. Sekarang ini lagi tren dengan BLT dan sebagainya, tetapi status sosial dan sebagainya itu kan diperhatikan betul oleh pemerintah, sehingga tugas lembaga terkait untuk menghidupkan secara ekonominya, sehingga kalau memang faktor ekonomi menjadi faktor kendala tidak bayar pajak, maka ini bisa diatasi.
Tapi berbanding lagi ketika orang itu masa bodoh, ada uang tetapi tidak membayar, ini harus ditindak lebih tegas. Dan negara juga harus hadir untuk bisa mengatasi yang kedua ini. Saya berharap bahwa yang kedua, masa bodoh ini jangan terlalu banyak orang. Karena pajak yang kita bayar untuk negara juga pada akhirnya atau pada waktu juga dikembalikan negara untuk kesejahteraan kita masyarakat kecil. Sekiranya itu untuk poin nomor 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Saudari Anggi untuk bertanya berkaitan dengan nomor 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita dapat melihat masih banyak kasus tentang oknum-oknum guru yang masih mendiskriminasikan siswa yang kurang mampu dan siswa yang mampu. Bahkan oknum tersebut melakukan diskriminasi dengan cara kekerasan yang dapat melukai siswa atau siswi baik secara batiniah maupun lahiriah. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusinya menurut Bapak? Suatu pendapat saya, diskriminasi sedapat mungkin tidak perlu ada. Sampai terjadi diskriminasi mungkin saya kurang terlalu tahu karena saya tidak ingin berdiskriminasi yang seperti ini. Tetapi pesannya bahwa jika ini ada, usahakan supaya diminimalisir. Mungkin faktor kedekatan, faktor keluarga, faktor tetangga dan sebagainya membuat diskriminasi ini terjadi. Sehingga guru yang ideal yang ditanyakan itu guru yang harus menunjukkan kepribadian yang baik. Guru yang ideal adalah guru yang harus menghadirkan sosok yang baik di hadapan peserta didik. Guru yang ideal adalah guru yang cerdas, tetapi di sisi yang lain memiliki karakter yang baik, didukung dengan kepribadian yang bagus. Guru yang baik adalah guru yang ketika dia tidak hadir, siswanya merindukan, tidak kemudian siswanya hore. Guru yang baik, guru yang harus menjadi cermin siswa itu sendiri, sehingga dalam keseharian ketika setiap proses pembelajaran yang diberikan itu bisa diterima baik oleh peserta. Saya kira untuk nomor 2 demikian. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, juga dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di situ dikatakan itu kewajiban negara adalah memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Namun melihat realitas sekarang di kota-kota besar, banyak anak-anak yang dipaksa hidup, melarat, dan dipaksa kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Bapak, mengapa hal semacam ini terjadi? Juga apa harapan kepada pemerintah agar masalah ini dapat diatasi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengapa hal ini terjadi? Jadi hal ini yang terjadi itu kan orang tinggal di bawah kolong itu. Mengapa ini terjadi? Sederhananya karena tidak punya rumah. Mengapa tidak punya rumah? Lagi-lagi faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, kalau faktor ekonomi kita tanya bapaknya di mana, mamanya di mana. Di kota besar itu bisa jadi juga karena sering banyak gelandangan, tunarungu, tuna apa segala macam, sehingga mereka sampai berada di bawah kolong jembatan. Lalu pertanyaan lebih lanjut yang tadi sudah disampaikan, upaya pemerintah seperti apa yang diharapkan supaya bisa berpihak pada mereka. Kalau pemimpin yang baik, pemimpin yang harus hadir bersama rakyat. Mereka yang di bawah kolong, ketiadaan rumah juga adalah rakyat. Oleh karenanya, secara pribadi, upaya yang dilakukan adalah pemimpin harus hadir, melihat secara langsung keadaan yang dialami oleh sebagian yang berada di dalam kolong jembatan, tanya kepada mereka apa yang mereka butuhkan, sedapat mungkin kita bisa memenuhi setiap permintaan mereka, termasuk tempat tinggal yang layak untuk mereka, sehingga mereka tidak berada di bawah kolong jembatan lagi. Dan kita berharap orang-orang di bawah kolong jembatan itu
semakin tahun semakin berkurang. Karena bukan tidak mungkin kalau orang di bawah kolong jembatan itu selalu pasti sakit, susah makan, sakit tidak diperhatikan dan sebagainya. Negara kita negara besar, sehingga kita mengharapkan juga pemimpin yang tumbuh juga, pemimpin yang memiliki jiwa yang besar pula untuk bisa mengurus hal-hal besar yang belum diselesaikan. Saya kira hanya itu untuk poin ini. Terima kasih. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga negara mempunyai hak, yaitu menjalankan ibadahnya dan mendirikan rumah ibadat. Dan juga mempunyai kewajiban, yaitu untuk menghormati penganut agama lain. Namun, realita yang terjadi sekarang ini, ada sekelompok orang yang melarang umat lain beragama dan mendirikan rumah ibadatnya. Jadi, pertanyaan saya, menurut Bapak, apa motivasi terbesar mereka sehingga mereka melakukan hal tersebut? Dan cara yang terbaik menurut Bapak dari kami anak muda agar kehidupan bertoleransi dapat terwujud. Baik. Motivasi sekelompok orang dalam kasus tadi itu, karena kita tidak berada di pihak mereka, jadi kita tidak terlalu tahu banyak tentang itu. Tetapi jika ingin diraih-raih, mereka ini harus diberi pembelajaran atau minimnya pembelajaran terhadap toleransi. Orang-orang yang seperti ini mungkin mereka ingin ada keterpecah belahan. Jadi ketika di sisi yang lain orang bicara tentang bagaimana toleransi antar agama yang satu dengan agama yang lain, antar satu pribadi dengan pribadi yang lain, sekelompok orang tadi harus dibekali lebih lagi terhadap nilai toleransi ini. Cara terbaik supaya terciptanya toleransi seperti apa, Pak? Satu, kerjasama. Memang kerjasama ini sebuah kata yang kedengaran sederhana, tapi ketika buat itu pasti agak susah. Apalagi kerjasama yang sudah melibatkan konteks agama, itu benturan-benturan, perbedaan-perbedaan pendapat dan sebagainya. Sehingga sekalipun tawaran terciptanya toleransi adalah kerjasama, tapi ini juga kita harus pandai-pandai memanagenya, sehingga tidak kemudian menimbulkan ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, yang paling penting juga adalah menghargai agama orang lain. Kita sudah diajarkan untuk meyakini akan iman kita masing-masing. Kita juga harus meyakini akan iman orang lain. Kita menghargai iman mereka, mereka juga pasti akan menghargai. Sehingga benturan-benturan, apalagi ketika kita bicara tentang agama, saya kira jangan terjadi banyak benturan. Negara ini dibangun atas perbedaan, bukan atas kesamaan. Perbedaan itu adalah dinamika. Sebagai generasi muda kalian yang sudah duduk di bangku kuliah ini, kita belajar dari perbedaan. Bunga kalau hanya satu warna itu tidak menarik untuk dihias. Tetapi dia kalau ada merahnya, ada putih, ada hijau, kuning, dan perbedaan warna ini akan menimbulkan keserasian yang indah. Dan di sana juga pasti ada kekayaan-kekayaan lain yang kita harus gali dari perbedaan. Saya kira untuk poin ini demikian. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya itu mengenai hak asasi manusia. Jadi kita ketahui bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang sudah ada sejak manusia mulai terbentuk atau sejak manusia mulai ada di dalam kandungan ibunya. Namun realitas sekarang banyak calon ibu ataupun ibu yang melakukan aborsi. Kira-kira dari permasalahan ini, faktor apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan aborsi? Juga pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami kaum mahasiswa mengenai kasus ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama, Gereja Katolik Roma melarang sungguh akan adanya aborsi. Gereja Katolik Roma tidak ingin aborsi itu dilegalkan dan sebagainya. Gereja Katolik Roma menghargai kehidupan bukan ketika seorang anak atau bayi itu dilahirkan, tetapi sejak terjadi pembuahan di dalam rahim seorang ibu. Sehingga terhadap kasus aborsi, Gereja Katolik Roma sungguh tidak berpihak padanya. Apa yang membuat seseorang atau ibu dalam cerita tadi melakukan aborsi? Ketika kita membaca media-media massa
atau media-media sosial, banyak faktor penyebab yang kita temukan di sana. Yang pertama bisa jadi karena faktor ekonomi, bisa juga terjadi karena faktor nikah. Jadi kadang-kadang sudah berhubungan badan sebelum mereka menerima sakramen. Bisa saja suami atau calon bapak tidak bertanggung jawab. Dan bisa saja orang tua menjadi faktor penyebab juga. Sehingga ini yang kemudian calon ibu tadi bisa jadi merasa bahwa dia hanya seorang diri, apalagi karena persoalannya adalah karena kekhilafan, takut tanggung jawab ada di sana, di sisi lain ada kekurangan ekonomi, sehingga bisa saja menimbulkan aborsi. Pesan untuk generasi muda, khususnya mahasiswa, orang tua suruh datang itu kuliah. Lebih-lebih kamu 4 dalam satu kelompok ini, orang tua suruhnya kuliah, tidak datang untuk macam-macam. Maka seperti saya biasa berpesan di mana-mana, tugas mahasiswa saat ini hanya 2. 1 doa, 2 belajar. Doa itu doa untuk orang tua, doa untuk supaya mereka sehat umur panjang, diberi rezeki secukupnya. Doa untuk orang tua karena kamu tidak tahu saat ini kamu boleh tertawa lebar, tetapi siapa tahu mereka saat ini juga tidak makan. Doa untuk orang tua, kadang mereka sakit tetapi selalu berpura-pura katanya sehat. Doa untuk orang tua karena kadang kita lebih banyak menghamburkan pulsa daripada menelpon mereka. Yang kedua, belajar. Belajar yang tidak hanya belajar di bangku kuliah, belajar di kos, belajar bersama teman, jangan lihat teman sebagai musuh. Belajar di lingkungan komunitas, kalau kita Katolik di komunitas umat basis. Belajar dengan tetangga, jangan anggap remeh tetangga itu. Kita punya kiat-kiat sukses itu kadang-kadang ada di tangan mereka. Belajar juga yang paling penting dalam kasus ini, belajar dari pergaulan. Tahu yang benar itu yang mana, yang salah itu. Terima kasih Pak telah hadir bersama kami, juga telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara hari ini. Jadi kami mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang Bapak berikan kepada kami dapat bermanfaat, bukan hanya untuk kami, untuk teman-teman juga. Sekian. Baik, terima kasih untuk pertemuan ini. Pesan terakhir, belajar yang sungguh, karena kita kuliahnya di STPM, spiritualitas atau semangat Santa Angela terus dihidupkan. Baca banyak semangat dari mereka itu di buku-buku kita di sini tuh, karena begitu banyak nilai. Terus belajar supaya kelak cita-cita, harapan orang tua dan lebih-lebih kita punya masa depan bisa secara hari ini. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.